Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berapa? Al hadisu Rabi'u. Udah ini mah. Sekarang hadis kelima. Kelima kali. Ini yang kemarin mau masuk surga itu kan. Kelima sekarang. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin. Siapa ini Ummul Mukminin? Kalian tahu nggak? Aisyah. Yani Ummi Abdillah Aisyah, yani umatnya, ibunya hambanya Allah, yani Aisyah radhiyallahu anha. Semoga meridai Allah anha kepada Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Man ahdatsa, barang siapa mengada-ada, fi amrina, di dalam perkaraku ini, ma laisa, maka tidaklah ada, minhu, dari orang yang mengada-ada, fahuwa raddun, maka orang yang mengada-ada itu akan tertolak. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis li Muslimin, bagi Imam Muslim, man amila amalan, man orang, amila yang beramal, amalan dengan sesuatu amal, laisa alaihi amruna, laisa alaihi, ya tidaklah ada baginya, amruna, perkaraku, fahuwa, maka orang yang beramal yang bukan dari Nabi, raddun, artinya tertolak. Ini hadis ini kelihatannya sederhana sekali, pendek. Kalau orang yang mengada-ada dalam suatu perkara, yang perkara itu bukan dariku, pasti akan tertolak, kata Nabi. Bahwa raddun, pasti tertolak. Jadi amal apapun yang tidak berasal dari Nabi, yang tidak disandarkan kepada Nabi, pasti akan tertolak. Kelihatannya hadis ini pendek, tapi hakikatnya inilah yang membuat perpecahan umat Islam dalam memahami sesuatu, ya, dalam memahami sesuatu. Tahlil bid'ah, tahlil haram, ziarah kubur bid'ah, sholawatan di masjid bid'ah, apalagi wiridan habis sholat bid'ah. Itu ya dari hadis ini awalnya itu terpecah belahnya pendapat, terpecah belahnya umat. Salah satunya ini adalah dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kelihatannya sederhana, tapi ini menjadi prinsip. Nabi bersabda, amalan yang orang yang mengada-ada, ya, yang mengamal, yang beramal, mengamalkan sesuatu yang mengada-ada, yang tidak bersumber kepada Nabi, itu amalannya tertolak. Kalau tertolak, tahlilan Nabi mengamalkan enggak? Enggak. Sahabat mengamalkan enggak? Enggak. Berarti enggak ada contoh, berarti tertolak. Kalau secara letterlek. Secara letterlek. Wow, itu Nabi juga enggak mengajarkan tahlilan. Yang ditahlilin Nabi siapa? Ya. Sahabat nggak melakukan. Seandainya tahlilan itu baik, tentunya para sahabat itu waktu Nabi meninggal pasti ditahlilkan oleh para sahabat. Ya, kalau sahabat mengahlili Nabi bisa musyrik, bisa kafir. Ya Allah, ya Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, fa in kana Muhammadun fa in kana musyi'an fa ahsin, ya Allah, seandainya Muhammad ini jelek, maka perbaguslah ya Allah. Ya, jadi kafir. Masa Nabi fa in kana musyi'an, ya fa in kana musyi'an kalau untuk kita, ya, untuk kita bisa kafir. Makanya ini tahlil itu adalah generasi ulama, generasi ulama. Ya.
Bagaimana cara menyikapinya? Ya kalau setiap amal fi amrina hadza ini ya harus ada dalilnya. Jadi setiap amal itu harus ada dalil. Fi amrina hadza itu berarti ada dalilnya. Tahlilan ada dalilnya enggak? Ada. Perintah tahlil itu ada ya. La ilaha illallah itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlilan ada. Tasbih ada dalilnya enggak? Ada enggak? Fasabbih bukratan wa asila. Kamu bertasbihlah setiap petang dan malam bukratan wa asila. Sebanyak-banyaknya. Zikir ini itu baca Yasin, baca Qul, ada perintahnya, ada enggak? Ada zikir, ada perintahnya. Baca Quran ada perintahnya. Kapan? Kan enggak ada. Wow, tahlil kalimat tahlil harus dibaca itu harus habis maghrib, enggak ada. Harus habis isya, enggak ada. Ya setiap waktu. Terserah kita. Artinya manajemennya kapan itu gimana kita. Gimana kita mau, di mana tempatnya, di mana kita berkehendak. Di mana pun sambil jalan boleh, sambil naik kendaraan boleh. Hanya kalau di kamar mandi aja nggak boleh, di WC nggak boleh, di tempat-tempat yang maksiat nggak boleh, ya. Itu ada batasannya. Tapi kalau tempatnya suci dimanapun, kapanpun boleh. Makanya tahlilan itu diperbolehkan karena dalilnya ada. Fi amrina hadza itu artinya berarti ada dalil. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Itu namanya disinilah timbul perbedaan pendapat. Akhirnya mengartikan yang nggak ada contoh oleh Nabi. Ya nggak harus contoh. Nabi zakat itu contohnya kan pakai kurma. Ya. Kalau kita ikut contoh Nabi ya di Indonesia nggak bisa. Kalian bisa zakat fitrah pakai kurma? Nggak akan bisa. Makanya perlu adanya ulama ya yang memecahkan permasalahan ini. Gimana kalau seandainya nggak ada kurma? Adanya jagung ya boleh kalau makanan pokoknya jagung. Jadi kurma ini bukan diartikan kurma, diartikan makanan pokok. Nah, itu namanya kembali fi amrina hadza, ada dalilnya. Tidak harus semua contoh seperti doa syukrul wudhu, Nabi nggak mengajarkan. Yang melakukan siapa? Bilal bin Rabah. Tapi ya, dalilnya ada. Dalilnya ya akhirnya disetujui oleh Nabi. Atau doa iktidal sahabat yang lain yang keluar dari mainstream gimana? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Beda dengan yang itu yang diajarkan Nabi. Kan akhirnya Nabi apa? Siapa tadi yang melafalkan kalimat iktidal yang bukan aku ajarkan? Semuanya ketakutan. Setelah Nabi mengatakan, tiba-tiba malaikat di langit itu membuka pintunya, ya, mencatat kebaikannya. Baru ada sahabat yang berani, saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Fi amrina hadza ini, kalau tidak ada dalil dan amalan itu berhadapan-hadapan dengan dalil yang ada. Contoh misalkan, sholat subuh itu jam 7. Wah, itu namanya bid'ah ya. Bukan laisa fi amrina hadza. Bukan dari Nabi itu. Karena apa? Ya dalil Nabi itu sholat subuh itu ya sesuai jadwal sholat subuh. Misalkan sholat subuh 2 rakaat kok ditambah menjadi 1, 3 rakaat itu berhadapan-hadapan dengan dalil, itu disebut bid'ah. Nah, ini kalau yang senior udah panjang lebar Bapak jelaskan itu sampai detail dari A sampai Z. Yang baru ini baru sepintas. Kalau Bapak ulang lagi ini panjang sekali ya. Panjang sekali membahas hadis ini. Nah, ini yang junior, yang kelas 1 ya untuk pemula ya sambil nunggulah. Sambil nunggu nanti kalau sudah kalian mahir bacanya udah mahir belum? Nanti sorogan Safinah ya. Safinah dulu malam enggak dibaca, Safinah dulu. Sekarang ditunda dulu. Ya idealnya ya dibedakan kelasnya itu. Kelas 1 kelas 1, kelas 2 kelas 2. Nah, ini karena baru sedikit ya disatukan aja dulu. Makanya ini Bapak bahas secara sepintas.
biar ya kelas 2 juga nggak jenuh ya, diulang-ulang terus. Jadi masalah apa bid'ah dolalah itu kan panjang sekali pembahasannya. Jelas ya, ya ini udah mulai bisa menahan tidak untuk ngantuk. Ini Bapak lihat ini berusaha untuk tidak ngantuk udah luar biasa. Ini juga ya, Lukman juga ya. Ini mulai ya, memanage apa tadbir, bukan takbir. Tadbir itu mengatur kehidupan. Mengatur kehidupan kata siapa tadi? Sayyidina siapa tadi? Umar kan nggak salah ya. Itu tadbir, kalian harus memanage keuangan, memanage ngantuk. Nah, itu ya, kalau kalian udah bisa tadbir mengatur kehidupan, tadbir ma'isyah, itu Allah akan cinta kepada kita. Ya. Sesama muslim akan cinta kepada kita. Nah, kalau kalian nggak bisa memanage ngantuk, Allah tidak akan cinta kepada kalian. Nah, artinya apa? Ya kalian ngaji dapatnya pahala, ilmu tidak dapat. Itu namanya tadbir. Apalagi nah, kalau ta'lim harusnya dari awal ya, kelas 1 itu ya. Iya, gimana? Nanti diulang lagi. Toh nanti nyambung. Nanti mudah-mudahan Bapak juga panjang umur. Kalian kelas 2 diulang dari bawah lagi. Nah, bab mukadimah, niat ya. Niat yang baik untuk pelajar itu bagaimana? Nanti ketemu lah. Ya enggak apa-apa. Ya idealnya ya dari awal, yang kelas 1 dari awal, kelas 2 terusin. Kan gitu idealnya. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul wa zinatal 'arish. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.